Tak sedikit pemilik tanah dan pengelola pusat perbelanjaan yang harus putar otak bertahan di masa pandemi yang penuh dengan pembatasan pergerakan. Napasnya pun kian terengah-engah di tengah wabah. Meski sejumlah kelonggaran telah diberikan, dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya. Selamat malam, Pak Alfon. Selamat malam, Mbak Fani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu juga untuk Pak Alfon. Pak Alfon, kita akan konfirmasi dulu apa dari APPBI sudah mendengar betul yang ramai di media sosial beberapa waktu belakangan, 5 pusat perbelanjaan di Jawa Barat ini betul akan dijual? Ya, saya tidak akan bicara kepada khusus 5 ataupun isu ada mall di Bandung yang akan dijual ini, tetapi memang kondisi secara keseluruhan, kondisi pusat perbelanjaan Indonesia memang sangat sulit. Ini adalah akibat dari pandemi yang berkepanjangan, dan juga sebetulnya para pengusaha ataupun pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 ini dalam kondisi yang jauh lebih sulit daripada tahun 2020. Kenapa? Memang tahun 2020 yang lalu itu kondisi sangat sulit sekali ya. Tetapi pada tahun 2020 yang lalu pusat perbelanjaan masih memiliki banyak cukup dana cadangan. Tetapi dana cadangan tersebut akhirnya habis terpakai untuk bertahan di selama tahun 2020. Kemudian memasuki tahun 2021 tentunya dengan dana cadangan yang sudah tidak ada lagi. Nah, pada semester 1 tahun 2021 memang kondisi perekonomian jauh lebih baik dari tahun 2020. Tetapi pusat perbelanjaan masih tetap defisit karena beroperasi secara terbatas, hanya dengan diperbolehkan hanya dengan kapasitas maksimal 50% saja. Kemudian faktor berikutnya adalah pemberlakuan PPKM darurat dan juga PPKM berdasarkan level ya, level 3 dan level 4, di mana pusat perbelanjaan diminta untuk tutup. Inilah yang menjadi kondisi-kondisi ini yang bertubi-tubi mendera pusat perbelanjaan, sehingga kondisinya sangat sulit. Kemudian ditambah lagi, bagi pusat perbelanjaan yang kinerjanya kurang maksimal sebelum terjadi pandemi, tentunya ini akan lebih berat lagi. Perusahaan-perusahaan atau pusat perbelanjaan yang kinerjanya kurang baik tentunya akan menderita beban yang sangat lebih berat lagi. Jadi saya kira inilah kondisi-kondisi yang terjadi. Adapun pusat perbelanjaan yang dijual ataupun ditutup sebetulnya bukan terjadi di satu daerah ataupun di kota-kota tertentu saja. Saya kira ini kondisi yang umum, di kesulitan ini dirasakan oleh hampir seluruh pusat perbelanjaan yang ada di seluruh Indonesia. Pada tahun lalu pembatasan lebih banyak di kota-kota besar, contohnya di Jakarta. Tetapi pada tahun ini 2021 pembatasan telah melebar meluas ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi saya kira inilah yang membuat kondisi menjadi semakin sulit. Demikian. Artinya tadi Pak Alfon menyatakan defisit di 2021, bahkan kondisinya jauh lebih sulit dibandingkan 2020. Dengan adanya relaksasi yang diberikan beberapa kali, walaupun juga on-off ya PPKM-nya, tidak sama sekali membantu atau menjadi solusi nafas dari pusat perbelanjaan ini. Saya kira bantuan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ada beberapa yang kurang tepat waktunya. Dan juga saya kira jangka waktunya terlalu pendek. Sehingga jumlah yang bisa dimanfaatkan terlalu sedikit. Jadi contoh misalkan bahwa pemerintah memberikan relaksasi atas PPN final. Padahal PPN final itu hanya untuk kewajiban dari para penyewa, bukan kewajiban dari pengelola. Jadi pemerintah seharusnya bisa memberikan juga pembebasan atas PPh final yang merupakan kewajiban dari pusat perbelanjaan. Jadi sebetulnya pusat perbelanjaannya belum merasakan relaksasi ataupun bantuan dari pemerintah sampai dengan saat ini. Itulah yang terjadi sejak tahun yang lalu. Makanya pada akhir tahun yang lalu kita mendengar dari berita bahwa ada 2 pusat perbelanjaan yang akhirnya dijual, ya kan, di Jogja dan di Solo, dan kemudian juga ada juga yang tutup di Jakarta. Karena itu memang sudah terjadi. Jadi sampai dengan saat ini boleh dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memberikan relaksasi atau bantuan yang bersifat langsung terhadap pusat perbelanjaan. Jadi inilah kondisi-kondisi yang terus kami minta kepada pemerintah, karena pembatasan ini kan terus sampai dengan saat ini masih berlangsung. Ini kondisi yang akan sangat memberatkan bagi pusat perbelanjaan. Tetapi memang sampai dengan saat ini kembali lagi, pemerintah belum memberikan relaksasi yang bersifat langsung terhadap pusat perbelanjaan. Artinya relaksasi hanya berdampak pada pengunjung saja ya. Relaksasi, kenapa relaksasi ini tidak sampai ke para pusat atau para pengelola pusat perbelanjaan? Apa yang disampaikan?
Diskusinya kami sejauh ini seperti meminta apa? tadi PPh final, itu kan PPh final adalah kewajiban dari para pengelola supaya bisa meringankan. Tapi sampai dengan saat ini pemerintah belum bisa memberikan hal tersebut. Pemerintah hanya membebaskan PPN final. PPN final itu hanya kewajiban dari penyewa. Kemudian juga kami meminta bantuan pemerintah untuk subsidi gaji pegawai sebesar 50% untuk selama 1 tahun. Tetapi pemerintah baru memberikan sebesar 500.000 per bulan hanya untuk pekerja dengan gaji maksimal 3.500.000 per bulan. Dan itu pun hanya periodenya 2 bulan. Jadi sangat kurang sekali jika dampaknya kalau kita jelaskan tadi bahwa dampaknya itu kan sudah hampir 1,5 tahun lebih. Sehingga subsidi yang diberikan hanya 14% tadi, 500.000 terhadap 3.500.000 kan kurang lebih hanya 14%. Padahal yang kami minta itu adalah 50% dan jangka waktunya sampai dengan setahun. Nah, tetapi sampai dengan saat ini pemerintah belum memberikan bantuan ataupun subsidi sesuai dengan apa yang kami minta. Jadi banyak sekali permintaan-permintaan kami, contohnya ada, kemudian contohnya lagi adalah pajak bidang bangunan dan pajak reklame yang kami minta dibebaskan karena kami tetap harus membayar pajak-pajak tersebut meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Tetapi pemerintah daerah, contoh misalkan di DKI Jakarta, pemerintah daerah hanya memberikan diskon pajak bumi dan bangunan 20%. Tapi itu pun harus dibayar di bulan Agustus ini. Padahal di bulan Agustus ini kan kami masih tutup, masih ada pembatasan. Kami pusat perbelanjaan tidak mempunyai cash flow, tidak mempunyai terganggu cash flow-nya untuk membayar. Tapi relaksasi baru diberikan kalau kami bayar di bulan Agustus ini. Jadi tentunya ini sangat menyulitkan bagi para pelaku usaha. Jadi itulah yang kami sampaikan tadi bahwa banyak relaksasi yang diberikan oleh pemerintah belum maksimal dan waktunya kurang tepat. Demikian. Belum tepat sasaran, intinya seperti itu. Pak Afon, data APPBI selama pandemi ini kurang lebih 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun ke belakang. Data APPBI ada berapa jumlah mal, pusat perbelanjaan di Indonesia, dan berapa yang tutup dan berapa yang masih bertahan? Ya, yang secara resmi adalah yang tutup tahun lalu adalah satu pusat perbelanjaan tutup di Jakarta, tetapi yang beralih ke pemilikan saya kira banyak. Tetapi yang diumumkan itulah yang ada 2 pusat perbelanjaan tahun lalu adalah di Hartono Mall di Yogyakarta dan Hartono Mall di Solo yang dibeli oleh Pakuwon Group. Jadi saya kira itu memang sudah terbuka ya karena Pakuwon Group adalah perusahaan terbuka. Itu sudah diumumkan secara resmi. Tetapi kan banyak juga perusahaan-perusahaan pusat perbelanjaan yang bukan public company, yang bukan perusahaan terbuka. Sehingga kepengalihan kepemilikan semua adalah berada di antar mereka semua, tidak diumumkan kepada publik. Jadi saya kira yang tidak diumumkan kepada publik saya kira cukup banyak. Jadi bukan hanya di kota-kota tertentu saja, tetapi kembali lagi yang tadi adalah kondisi-kondisi yang sangat berat. Belum lagi kalau kita membicarakan masalah pusat perbelanjaan yang sifatnya adalah retailer ya. Jadi para retail, contoh misalkan Giant seperti kita ketahui juga akhirnya kan Giant menutup usahanya. Kemudian juga Sentro department store dan sebagainya. Jadi saya kira itulah kondisi-kondisi yang terjadi di pusat perbelanjaan di dunia, khususnya di sektor retail. Sektor retail memang benar-benar salah satu yang terpukul ya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Pak Alfons ada solusi, ada jalan terbaik untuk teman-teman dari pusat perbelanjaan dan juga mal di Indonesia. Karena sekali lagi pusat perputaran ekonomi ya ada di salah satunya di pusat perbelanjaan sehingga tadi aspirasi kemudian suara dari teman-teman ini bisa ditampung ya dan bisa mendapatkan jalan keluarnya. Terima kasih Pak Alfonsus Wijaya sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak. Selamat malam, sehat selalu.